Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza dengan NPM 190500051. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika. Kampus saya berada di Tanjung Gadang, Sijunjung. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana organisasi sosial yang berada di kampus saya, yaitu organisasi Tobokonsi atau dikenal dengan Watobo. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya yang bermata kuliahkan budaya alam Minangkabau dengan Bapak Dr. Hanus Haji M. Putri, MPD. Secara geografis, Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten kota, dan salah satunya adalah Kabupaten Sijunjung yang terletak di antara Norderjat 18 menit 43 detik lintang selatan sampai 1 derajat 41 menit 46 detik lintang selatan dan 100 derajat 46 menit 50 detik bujur timur sampai 101 derajat 53 menit 50 detik bujur timur dengan ketinggian dari permukaan laut antara 100 sampai 1250 meter. Untuk menempuh daerah ini tidaklah sulit karena merupakan jalur lintas yang menghubungkan Provinsi Riau dan Jambi. Kabupaten Sijunjung memiliki batas administratif yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tamasraya, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawalunto. Sementara sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Kabupaten Sijunjung memiliki luas 313,80 hektar, meliputi 8 kecamatan, 61 nagari, dan 1 desa dengan 263 jorong. Kabupaten Sijunjung ini memiliki salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Sijunjung, yang salah satu nagarinya bernama Nagari Sijunjung, dengan luas wilayah kurang lebih 59,23 km, dan jika ditempuh dari ibu kota kabupaten, maka akan menempuh jarak kurang lebih 6 km. Adapun batasan wilayah Nagari Sijunjung di sebelah barat yakni berbatasan dengan Kenagarian Pematang Panjang, sebelah timur berbatasan dengan Kenagarian Air Hangat dan Kenagarian Timbulung, sebelah utara berbatasan dengan Kenagarian Muaro, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kenagarian Lebutaro. Sepintas jika berkunjung ke daerah ini, seakan-akan sepi dengan penduduk. Hal ini dikarenakan masyarakat jorong ini sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani dan peladang. Petani tersebut tidak semuanya memiliki sawahnya sendiri, tetapi banyak juga yang bekerja sebagai buruh tani. Sebagai masyarakat pedesaan yang dominannya memiliki pekerjaan sebagai petani, biasanya mereka memiliki sifat sebagai pekerja keras. Hal ini sebagai cara bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan. Dalam bekerja keras, tentu pada masa-masa tertentu dalam kegiatan pertanian, seperti pada masa membajak, masa menanam sampai masa panen, dibutuhkan tenaga yang lebih pada saat tahapan pekerjaan itu tiba. Jika tiba masa-masa itu, maka tenaga keluarga tidak cukup untuk diandalkan dan sangat membutuhkan tenaga dari luar. Bisa saja tenaga tersebut didapatkan dari sewa tenaga tambahan atau sengaja meminta bantuan dari sesama warga, dan itu dilakukan secara bergantian. Oleh karena itu sampai saat ini organisasi Tobokonsi sangat berlaku di Nagari Sijunjung, khususnya di daerah saya yaitu di Nagari Tanjung Gadang. Sejarah dari awal kapan terbentuknya organisasi Tobokonsi sampai saat ini tidak diketahui secara pasti. Namun begitu keberadaan Tobokonsi sangat penting bagi masyarakat Nagari Sijunjung. Secara definisi, Tobokonsi diartikan sebagai sebuah organisasi gotong royong. Organisasi ini adalah bentukan secara swadaya oleh masyarakat
yang disebut sebagai organisasi tradisional yang bersifat informal. Menurut sejarah yang diungkapkan Nenek Mama, adanya sifat gotong royong ini sudah ada sejak dahulu, di mana masyarakat secara bersama-sama dalam membangun rumah gadang. Dikarenakan saat ini tidak ada lagi pembangunan rumah gadang, yang ada hanya perbaikan rumah gadang, sehingga saat ini organisasi Tobo Kongsi secara khusus bergerak pada bidang pertanian atau perladangan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga pada bidang sosial lainnya, seperti membangun dan memperbaiki rumah, menaruko, dan kegiatan lainnya di nagari seperti menegakkan kincir air atau gotong royong yang diadakan di nagarinya. Sedangkan dalam kegiatan upacara tradisional yang diselenggarakan suatu keluarga tidak menjadi tenaga yang dibagi dalam Tobo Kongsi, melainkan sebuah tanggung jawab moral sebagai sesama anggota masyarakat. Khususnya di daerah saya, di nagari Tanjung Gadang, Tobo Kongsi ini memiliki anggota sekitar 30-100 orang. Adapun anggotanya itu terbagi dua, yakni anggota aktif dan anggota pasif. Adapun yang dimaksud dengan anggota pasif adalah masyarakat yang masuk sebagai anggota dengan membayar iuran, akan tetapi tidak terlibat langsung pada pemanfaatan tenaganya. Terdapat aturan sendiri yang berlaku pada anggota pasif. Sedangkan anggota aktif adalah masyarakat yang menjadi anggota Tobo, terlibat langsung tenaganya sebagai bagian tenaga yang dibutuhkan pada kegiatan Tobo berlangsung. Terdapat juga aturan bagi anggota aktif ini yang apabila tidak mengeluarkan tenaganya pada kegiatan Tobo, maka akan dikenakan denda. Sebagaimana sebuah organisasi tentulah memiliki struktur dan pengurus tersendiri yang dipilih oleh anggotanya. Organisasi Tobo Kongsi ini dibentuk dalam sekali setahun dan dimulai dibentuk seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri dan dibubarkan beberapa hari sebelum puasa Ramadan dengan diakhiri dengan membantu kerbau pada setiap tobonya. Tobo Kongsi ini ada yang khusus laki-laki dan juga ada yang anggotanya khusus perempuan. Pada pelaksanaan Tobo, sebagaimana sebuah organisasi, tentu memiliki kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan secara rutin, yakni setiap hari Kamis malam untuk Tobo Kongsi laki-laki. Sedangkan setiap Jumat sebelum pelaksanaan sholat Jumat, atau ada juga rapat Tobo yang dilaksanakan sesudah sholat Jumat, tergantung kesepakatan anggota Tobo tersebut. Pada organisasi Tobo Kongsi yang dikelola oleh kaum perempuan, tidak hanya bergerak di bidang pertanian atau perladangan, tetapi juga ada kegiatan julo-julo, jujulo kain, dan jujulo kue. Hal ini bertujuan kemudahan bagi anggota untuk memenuhi keperluannya akan kain panjang yang memang dibutuhkan oleh kaum perempuan, yang apabila dibeli secara langsung, maka dana mereka sebagai ibu rumah tangga tidak akan mencukupi. Begitu juga jujulo kue sebagai sebuah alternatif kemudahan untuk memperoleh bahan kue menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Organisasi Tobo Kongsi bagi masyarakat Nagari Sijunjung tidak hanya sekedar organisasi biasa yang hanya sebagai ajang berkumpul dan simpan pinjam uang dan pemakaian tenaga, tetapi lebih dari itu. Fungsi utamanya adalah terkait erat dengan adat istiadat Minangkabau, yakni dalam rangka pelestarian nilai-nilai adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Ajaran adat tahunan ampe dalam jaringan Minangkabau, yakni tahu kato nan mendata, kato nan manurun, kato mandaki, dan kato malereng diajarkan sebagai secara langsung dan tidak langsung dalam organisasi ini. Apalagi dalam Tobo ini keanggotaannya tidak terbatas, yakni dari usia muda sampai usia tua. Pada kesempatan inilah anak Tobo bisa mendapatkan beragam pelajaran adat istiadat, karena kegiatan rapat selalu diadakan di dalam surau dan nantinya diaplikasikan dalam lapangan atau dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan Tobo Kongsi yang masih terus berjalan di masyarakat Nagari Sijunjung dari dahulu sampai saat ini merupakan suatu bukti
bahwa masyarakat masih membutuhkan keberadaan organisasi informal ini. Dilihat dari kenyataan pada masing-masing tobo yang anggotanya semakin banyak, itu artinya banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat menjadi anggotanya. Organisasi Tobo Kongsi sangat menjadi pilihan bagi masyarakat, terutama bagi yang bermata pencaharian sebagai petani atau peladang di Nagari Sijunjung. Hal ini dikarenakan manfaat yang mereka rasakan, yakni sangat terbantu dalam kesulitan menjalankan pekerjaan dan membutuhkan tenaga banyak di fase-fase bertani. Manfaat tidak hanya dirasakan secara ekonomi, melainkan